semuanya, kembali lagi bersama kami di Eljan TV, masih dalam program Indonesia Business Forum. Bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019, dan tentunya kita masih membahas dengan tema yang sama, yaitu Mastering Organization Development Strategic for Continuity Business. Nah, langsung saja nih kita menyambung lagi pembahasan kita tadi di segmen-segmen sebelumnya, dan di segmen kali ini saya mau nanya ke Bapak Beni, Pak. Ke Bapak Beni dulu baru gitu ya. Nah, gimana sih Pak caranya untuk meningkatkan productivity dan performance bagi staff-staff yang sudah berada di zona nyaman nih Pak? Kalau bagi yang berada sudah di zona nyaman, pakai cara ampuh dan mujarabnya Bu Diah, brainwash. Wah, apa itu Pak? Brainwash itu sangat penting banget itu. Itu sudah cara ampuh, mujarab, mutakhir, gak ada lagi cara yang lain tuh. Saya sepakat banget sama Bu Diah tadi, brainwash tadi. Izin ya Bu Diah, saya pakai cara Bu Diah. Brainwash tadi top banget. Ya, nah itu, jadi itu satu, itu so pasti kita harus ya, bahasanya ya dan kutip ya, kita cuci otak lah, kita menyadarkan mereka. Nah sebenarnya gini, Mawarnya sahabat Eljon, orang itu memang dalam tanda kutip ya susah-susah gampang lah, susah-susah gampang kita untuk menggerakkan orang. Pertama, mungkin mereka akan ngomong seperti ini, Pak Beni, udah deh Pak Beni, nggak usah deh ubah-ubah, sama aja, percaya deh, bos itu baru-baru aja kayak gitu bosnya. Nanti kalau sudah jalan pasti kembali lagi kok. Nah, poin pertama apa di sini tadi? Bagaimana kita harus benar-benar komitmen daripada CEO, komitmen daripada business owner itu mau berubah atau tidak gitu loh. Karena kalau orang sudah capek berubah paling nanti trustnya mereka tuh sudah hilang gitu loh. Nah, komitmen itu paling penting yang harus dipegang satu. Yang kedua, pada saat mereka achieve target tadi, tolong tidak hanya dimasukkan insentif-insentif yang berwujud mungkin secara duit, tapi bagaimana dimasukin insentif-insentif yang ada hubungannya secara emosional. Nah, emosional inilah yang membuat orang akhirnya tidak akan bisa melupakan. Contoh tadi yang saya sampaikan di segmen 3 sebelumnya adalah bagaimana tadi si tim sales tadi kita kasih shock surprise secara insentif emosional tadi, orang tuanya pun kita ajak belanja di mall, beli koper, ya, mereka sudah dapetin koper tadi, kita kasih tiket yang mereka nggak sangka-sangka itu loh, mereka bisa pergi umroh satu keluarga itu loh. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti doa orang tua daripada tim sales tadi itu, yang tadi mungkin dalam zona nyaman tadi, pasti didoakan anak-anak tadi, kamu harus kerja baik-baik loh di perusahaan itu loh, jangan bandel-bandel ya. Nah, orang-orang kan pasti akan melihat, beneran ya, ternyata mereka pergi ya, janji awalnya kan cuma satu orang, kok dikasih satu keluarga ya, serius nih ada perubahan nih. Nah, akhirnya muncul yang namanya shock surprise emosional tadi itu keluar gitu loh, beneran loh ya, yuk kita coba gitu loh. Nah, tapi kalau seandainya orang yang melakukan, top leadernya atau business ownernya tidak komit, selesai sudah, nggak ada terjadi perubahan apapun juga itu loh. Nah, itu sih saran dari saya sih, Mawar. Jadi ada 2 poin yang terpenting adalah, pertama adalah komitmen daripada top leader, yang kedua adalah insentif emosional. Itu yang paling penting. Oke, thank you Mawar. Oke, baik Pak. Berarti tadi yang pertama ada komitmen, dan kemudian tadi ada intensif ya Pak. Jadi seperti kayak tadi, misalnya sudah dijanjikan, berarti harus komitmen nih, harus komitmen dilaksanakan, sehingga bisa, simpelnya mungkin bisa memotivasi karyawan yang sudah dijanjikan tadi. Dan tentunya memang kalau untuk meningkatkan productivity dan performance orang yang sudah berada di zona nyaman ini agak sulit ya Bu Diah? Wah iya, benar. Kalau menurut Ibu sendiri gimana nih Bu caranya? Nah, kalau sudah di zona nyaman itu tadi kembali lagi ya, biasanya yang ada di zona nyaman ini kan orang-orang yang sudah memang mereka merasakan keberhasilan ya dalam kepemimpinannya, apakah dia sebagai manajer atau sebagai GM, CEO ya. Nah, jadi bagaimana ya, kembali lagi ke cara saya dan strategi yang paling jitu itu ya brainwash. Tetapi sebenarnya brainwash yang seperti apa begitu ya. Jadi kan kadang kan mereka melihat saya sudah 20 tahun memimpin perusahaan ini dan berhasil dengan cara seperti ini, dan kenapa saya harus berubah? Kan begitu. Jadi kan mereka sudah pada level-level tertentu ini, mereka pikir
kamu siapa? Kamu nggak ikut membangun perusahaan ini dan kamu nggak tahu bagaimana sepak terjangnya perusahaan ini bisa sampai pada titik seperti ini. Nah itu yang saya katakan orang-orang di zona nyaman ya Mbak Mawar ya. Nah bagaimana mengubah mereka? Nah kembali lagi brainwash itu kita jelaskan kalau ini dari dari knowledge yang saya pahami ya. Jadi kalau kita mau masuk ke kepikiran orang, kita harus mampu memberikan something new ya, untuk membrainwash para pimpinan atau CEO siapapun mereka yang ada di zona nyaman. Kita bicara tentang yang namanya whole mindset. Jadi whole mindset itu bicara tentang 4 kemampuan berpikir yang waktu itu saya dapatkan knowledge-nya dari US Corporation dari Amerika. Jadi tentang 4 kemampuan berpikir yang notabene itu bisa di-breakdown menjadi budaya organisasi. Jadi sebenarnya yang namanya organisasi is human. Jadi kalau kita mau membenahi, mau mengubah organisasi, kita mengubah orangnya. Orang yang mana? Saya setuju sekali, sepakat sekali dengan Pak Beni. Orang yang mana yang akan diubah dulu? Yaitu orang-orang yang ada di top management atau owner atau CEO. Karena begitu sudah ada komitmen dari para atasan ini, maka akan terjadi perubahan top down ke bawah ya. Nah, mengubah orang-orang yang sudah di zona nyaman itu harus dengan knowledge yang bagus ya. Jadi tidak bisa kan kita hanya melakukan pendekatan waktunya berubah bro, ini harus ditingkatkan, nggak bisa. Jadi kita berikan pemahaman tentang whole mindset. Organisasi Anda ini punya culture seperti ini. Ada 4 budaya organisasi, salah satunya circumspective, kreatif, collaboration, kompetitif. Dia itu mau bergerak kemana? Jadi kita sadarkan perlahan-lahan ya. Nah itu kalau cerita itu bisa panjang lebar luas begitu ya, tapi menarik sekali. Nah dari situ. From titik, your disk is almost full. Ya, oke terima kasih Mbak Mawar. Oke Ibu, berarti memang sebenarnya tadi kalau menurut Ibu dia sendiri orang-orang yang berada di zona nyaman itu adalah orang-orang yang merasa sudah berhasil seperti itu ya Bu, dan memang cara yang paling ampuh itu adalah tadi dengan brainwash, dengan mencuci otak, karena memang sebenarnya apapun yang kita lakukan itu diperintah oleh otak ya Bu, jadi penting sekali untuk membrainwash seseorang, dan orang pertama yang harus di brainwash itu adalah pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang ada di topnya. Baik, Ibu Dia dan juga Pak Beni, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Saya mau nanya ke Pak Beni dulu, gimana sih Pak cara berkolaborasi staf usia milenial dengan usia non-milenial? Karena kan pasti pola pemikirannya, masanya itu kan beda banget ya Pak. Gimana sih cara kolaborasinya nih Pak? Oke, thank you Mawar, sahabat Eljon. Milenial, non-milenial. Sebenarnya menurut saya ya, mau milenial mau non milenial itu cuma masalah cara ya, cara mereka. Nah, kalau bagi saya Mawar, karena saya meyakini result oriented ya, maka bagi saya kalau anak milenial tadi dia mau kerja dimanapun juga, mau dia kerja di kafe, karena saya fokus result oriented, hasilnya yang Kang Mawar. Jadi bukan berarti orang yang duduk di kantor itu dari pagi sampai sore, wah seakan-akan dia sibuk dengan kerjaan, tapi saya tanya lagi, kamu sibuk ya? Iya Pak, sibuk dari pagi sampai sore. Mana reportnya? Oh belum siap Pak. Terus yang kedua, kamu berapa kamu punya achievement penjualannya contoh? Oh ya Pak, baru segini. Nah, terkesannya dia disiplin. Tapi kembali lagi tuh, karena saya mempercayai result oriented bukan proses oriented. Caranya adalah cuma satu, bukan proses kelihatan sibuknya tadi yang dilihat gitu loh. Terus kalau anak milenial kalau kerjakan di kafe memang kenapa? Salahnya di mana? Kalau dia bisa memberikan hasil. Apakah kita hanya dalam tanda kutip ini cara mindset kita memandang ya. Nah, apakah dengan proses kelihatan dalam tanda kutip tadi kalau nggak ada hasil, so what? Nah, bisnis adalah hasil gitu loh. Result oriented tadi gitu loh. Oke, demikian Mawar dari saya Mawar. Thank you Mawar. Oke, baik Pak Beni. Nah, tadi Pak Beni sudah memberikan sedikit gimana saya berkolaborasi staf usia milenial dengan usia non milenial. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang terakhir untuk Ibu Dia juga nih Bu, sebagai ini sebagai pertanyaan terakhir juga untuk
Bu Dia, sama gimana sih Bu caranya berkolaborasi staf usia milenial dengan usia non-milenial? Oke, saya setuju sekali dengan jawaban Pak Beni, ya. Tapi untuk pendekatan ini mungkin saya melengkapi, jadi ada 2 kata kuncinya, yaitu target dan fleksibilitas. Karena memang untuk orang-orang milenial ini mereka harus diberi tujuan yang jelas. Apa yang harus dicapai semuanya jelas. Tetapi bagaimana mereka mencapai atau how to-nya atau prosesnya itu, mereka ini lebih instan ya dibanding generasi saya, generasi X ya, atau Y ya. Jadi kita tidak bisa paksakan generasi milenial ini hidup dengan pola teratur. Seperti yang tadi Pak Beni katakan, kelihatannya kok datang on time. Kalau generasi muda, generasi milenial nggak bisa lagi. Tapi kita berikan outcome-nya harus jelas. Terserah, Anda gimana prosesnya, outcome-nya harus jelas. Itu yang pertama, jadi target yang jelas. Yang kedua, flexibility ya, atau fleksibilitas. Jadi kalau kita mau menggrab atau merangkul generasi milenial dalam perusahaan kita, ya kita harus benar-benar memberikan fleksibilitas ke mereka. Fleksibilitas dalam hal apa? Dalam cara kerja, di mana mereka bekerja, begitu ya. Jadi sudah nggak zamannya lagi kalau dengan generasi milenial itu pakai fingerprint, pasti lari mereka. Ya. Terus ada absen, misalnya sore harus absen sore lagi, kembali lagi ke kantor, absen, terus tulis laporan harian, pasti lari mereka. Jadi ada flexibility yang memang kita berikan, nah tergantung apakah perusahaan itu mau memberikan itu, begitu ya. Karena yang saya lihat banyak sekali perusahaan saat ini, keluhannya kemudian turnover tinggi pada generasi milenial, begitu ya. Ya karena mereka tidak memberikan fleksibilitas, memperlakukan generasi XY itu sama dengan generasi milenial yang sekarang hampir 70% di beberapa perusahaan itu isinya malah, apalagi startup itu ya, modern ya, isinya kan mereka malah generasi milenial semua. Nah itu kalau kita lihat bisa pusing, kayak ini organisasi nggak ada keteraturan begitu, padahal mereka benar-benar diukur dengan outcome dan output tadi ya, dengan target itu maksudnya. Oke, baik Bu Dia, terima kasih. Berarti tadi ada 2 kuncinya, yang pertama ada target, terus kemudian tadi fleksibilitas ya, harus memberikan fleksibilitas untuk para milenial yang memang inginnya kebebasan gitu ya Bu, jiwanya jiwa bebas. Ya, Mbak Mawar ini ya, ini Mbak Mawar ini. Iya baik Ibu Dia dan juga Pak Beni, statement dari Ibu Dia merupakan segmen terakhir dari episode kita kali ini. Maka kita udah 1 jam juga ya Pak dan Bu Dia telah menemani sahabat Eljon semuanya nih. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan informasi dan tentunya menambah pengetahuan untuk sahabat Eljon, dan tentunya sahabat Eljon yang menonton ingin mau berubah ke habit yang lebih positif, ingin meningkatkan productivity dan performance lagi. Dan juga kita harus pamit undur diri nih, saya dan juga Ibu Dia, karena telah 1 jam kita menemani sahabat Eljon semuanya. Tapi jangan khawatir, karena tentunya kita akan hadir nanti di episode-episode selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan kami hanya di Eljon TV. Saya Mawar Saleh, narasumber kita Pak Beni dan juga Ibu Dia, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sahabat Eljon, thank you semua. So, saya Mawar Saleh, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya.